Selamat datang di Hartono Auto Channel. Untuk mengikuti video kami, silakan tekan tombol subscribe. Bunyikan lonceng supaya Anda bisa mengikuti video terbaru dari kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hartono di Hartono Auto Channel. Kembali lagi, hari ini saya akan memberikan tips agar lampu rem pada motor kita tidak mudah putus ya. Jadi memang ada penyebabnya kenapa lampu rem kita itu sering putus. Nah, sebelum dilanjutkan jangan lupa like ya, share dan subscribe video-video saya di Hartono Auto Channel supaya saya bisa mengembangkan konten-konten yang ada di Hartono Auto Channel. Nah, tanpa dukungan teman-teman semuanya, ya saya mungkin tidak akan bisa berkembang. Oke, seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan. Kenapa sih motor kita itu lampu remnya sering putus? Nah, ada penyebabnya. Nanti saya akan kasih tahu. Ya, itu mungkin salah satu ya, selain mungkin kualitas bolamnya atau yang lainnya. Tapi ada salah satu yang mungkin teman-teman belum menyadari. Simple dan ayo kita ikuti. Nah, lampu motor kita biasanya ada lampu depan dan lampu belakang. Nah, lampu belakang ini sangat penting teman-teman. Ini fungsinya adalah pada saat kita melakukan pengereman, ini memberikan sinyal kepada pengendara di belakang kita bahwa kita sedang melakukan pengereman ya, sehingga ke motor yang ada di belakang itu tidak kaget dan bisa melakukan pengereman juga atau menjaga jarak supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, akan tetapi karena sering terjadi kita tidak tahu ya bahwa lampu rem ini mati, makanya kadang pada saat pengereman kita sering sekali mengagetkan orang yang di belakang kita. Oke, nah penyebabnya apa? Contoh seperti ini teman-teman. Ya, salah satu penyebabnya adalah di sini. Ya, rem kita, handle rem kita ini oblak seperti ini. Nah, oblak seperti ini biasanya penyebabnya adalah spring yang ada di handle rem ini sudah lemah sehingga ini tidak bisa kembali seperti semula. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya. Kemudian terus apa kaitannya dengan lampu remnya yang ada di belakang sana? Nah, kaitannya adalah ketika ini kendor, maka handle ini tidak akan mendorong switch yang ada di sini. Nah, di sini itu ada switch. Mungkin bisa agak lebih jelas. Oke, nah ini ada switch untuk lampu rem belakang, dan ini adalah tuas penekan switch ini. Nah, ini nyambung ke handle motor, ke handle ini rem. Ya, videonya kurang jelas. Nah, ini ke handle rem ini, handle rem. Kemudian di sini ada tuas untuk menekan ini, untuk menekan switch lampu rem. Nah, pada saat rem ini dilepas, maka nah ini seharusnya dia menempel ke switch. Jadi tuas ini menempel ke switch harusnya. Tapi ketika ini direm, nah ini switch akan terbuka. Nah, akan terbuka switch. Nah, akan ada jarak antara tuas dengan switchnya ya. Mungkin kurang jelas gambarnya. Nah, seperti itu. Ada jarak antara tuas dengan switch. Nah, tetapi karena motor ini ya, contohnya motor ini handle remnya sudah lemah springnya. Nah, pada saat dilepas, nah ini sudah dilepas, tidak direm. Nah, ini switch kurang tertekan, jadi masih nonjol. Nah, sehingga ketika tidak direm pun ini lampu rem akan tetap menyala.
Ya, ini tidak direm pun lampu rem tetap nyala. Coba kita nyalakan di posisi on. Nih. Nah, lampu rem menyala. Ketika kita coba rem, loh, saya sudah coba rem, ini tidak ada pengaruhnya ke lampu belakang. Nah, tapi kalau ditekan, nah dia mati. Nah, ini saya tahan maju ke depan seperti ini, maka lampu remnya mati. Nah, tapi kalau tuasnya saya lepas, nah saya lepas dia akan menyala. Nah, ini tandanya adalah ini tadi tuas yang ada di sini tidak menekan tidak menekan switch yang ada di sini, tidak menekan switch lampu rem. Oke, kita matikan dulu. Set. Nah, terus kemudian bagaimana mengatasi kondisi seperti ini? Nah, berarti kan ini harus ditekan. Set. Nah, harus ditekan seperti ini. Nah, akan tapi karena springnya tadi sudah lemah, maka kita pasti akan kesulitan bagaimana supaya bisa ditekan switch ini. Nah, ada triknya, caranya. Yang pertama, teman-teman bisa cari selang. Nanti selang itu dipotong dan dipecah, kemudian dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Nah, nanti dia akan mengganjal di sini. Nah, sehingga switch ini bisa terus tertekan oleh selang tadi. Ya, seperti itu. Kemudian selangnya dilem. Nah, selangnya dimasukkan ke tuas ini. Ke tuas ini. Nah, ya, selangnya dimasukkan ke tuas ini sehingga pada saat dilepas ini ganjel. Nah, ini kan menekan tapi sedikit. Nah, inilah ketika ditekan dia masuk switchnya. Nah, berarti ini harus kita tekan. Ketika dilepas, nah dia lepas kembali sehingga lampu rem terus menyala. Nah, kemudian kok bisa cepat putus lampu remnya? Iya, karena dia menyala terus menerus. Lampu rem ini nyala terus menerus setiap kita pakai. Apalagi kalau kita makainya berjam-jam seperti itu, maka dia akan cepat putus seperti itu, teman. Nah, kemudian kalau misalnya darurat, bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalnya darurat nih, kalau misalnya nggak darurat, bisa teman-teman ganti nih springnya ke bengkel, atau ini bisa diganjel secara permanen. Nah, tapi untuk kalau darurat, kita bisa ganjel ini dengan karet gelang. Nah, ini bisa kita tarik atau ganjel pakai karet gelang. Nah, gimana caranya? Ya, kita bisa cari karet gelang di sekitar, di keliling kita. Nah, sekarang kita coba cari karet gelang. Mudah-mudahan kita nemu. Nah, ini ada satu. Kita ambil karet bekas saja. Nanti nyampe rumah mungkin bisa kita ganti. Nah, ini ada satu. Nah, ini bisa kita gunakan. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, gini kita cari. Nah, mungkin saya tidak akan mengganjal yang ada di sini, tuas ini, tapi saya akan mengganjal yang ada di sini, tuas yang ada di sini, tuas penekan remnya. Kali kita ganjal, ketika kita ganjal, pasti ini akan terdorong ke depan, ya. Nah, kita akan coba menggunakan karet gelang yang tadi saya temukan di lantai. Seperti ini kita masukkan. Set. Mungkin harus double dulu bentar. Oke, kita sudah double ini karetnya. Kita masukkan ke sini. Ya. Ya, kita sangkut di sana. Oke. Dan kita sangkutkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tersangkut. Nah, kita sangkutkan di tengah-tengah sini supaya mengganjal ini tuasnya. Gitu, teman-teman. Nah, simpel kan? Nah, sehingga ini terdorong ke depan tuasnya. Nah, sekarang kita coba. Kita on kan? Udah on. Nah, lampu remnya sudah tidak menyala dan pasti akan menyala ketika kita rem. Kita akan coba rem.
Nah, oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang karena darurat ya tadi ini ternyata masih kurang ganjel. Nah, kita akan cek kembali, mungkin kurang tebal ini karetnya. Oke, coba kita akan perbaiki. Nah, oke, sudah mati. Nah, sekarang sudah bisa kita gunakan sementara. Oke, seperti itu teman-teman. Bisa diganjel di sini atau bisa diganjel di sini seperti itu. Ya. Sip. Nah, gitu teman-teman. Karena lampu rem itu sangat penting, dan meskipun lampunya tidak mati tapi terus menyala, jadi orang di belakang kita itu tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan pengereman, sehingga dia tidak bisa menjaga jarak atau dia tidak bisa mengikuti ritme dari kecepatan kita. Nah, biasanya inilah yang menyebabkan kecelakaan yang akhirnya biasanya ditabrak dari belakang gitu. Nah, untuk itu teman-teman tolong diperhatikan lampu remnya jangan sampai mati ya, atau menyala terus-menerus. Itu juga tidak baik karena bahaya. Begitu mungkin dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya supaya bisa memberikan konten-konten yang lebih baik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.